sahabat Embun Pagi GKI 5. Hari ini saya, Etana, akan membawakan renungan dengan tema harga sebuah ketaatan. Renungan ini dibuat terinspirasi dari ketaatan Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika melihat perjalanan hidup Musa, kita belajar tentang ketaatan yang tidak selalu mudah, tetapi selalu membawa pada tujuan Allah yang lebih besar. Musa dengan segala kelemahan manusianya memilih untuk taat kepada Allah. Ia rela meninggalkan kenyamanan istana, menghadapi Firaun, dan memimpin bangsa yang keras kepala menuju tanah perjanjian. Ketaatannya adalah bentuk penyerahan total, sekalipun ia tahu bahwa ia sendiri tidak akan masuk ke negeri itu. Allah melalui Musa menegaskan satu prinsip hidup yang kuat, bahwa ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ulangan 11 ayat 8-12 menggambarkan betapa besar dan limpahnya berkat yang Allah sediakan bagi umatnya. Suatu negeri yang penuh susu dan madu, negeri yang tidak bergantung pada kekuatan manusia, tetapi dipelihara langsung oleh Allah sendiri. Namun, berkat ini bersyarat, seperti yang tertulis pada Ulangan 11 ayat 8. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberi umatnya sebuah pilihan hidup. Jika taat, mereka akan diberkati, disertai, dan dilindungi. Jika tidak, mereka akan kehilangan kehadiran Allah dan hidup mereka akan dipenuhi kesulitan, ketakutan, dan kehancuran. Sangat disayangkan, sejarah mencatat bahwa banyak dari bangsa Israel yang gagal untuk menjaga ketaatan mereka. Mereka lebih memilih untuk menyesuaikan diri dengan bangsa-bangsa sekitar, menyembah berhala, dan melupakan hukum Tuhan. Kutuk pun datang, bukan karena Tuhan tidak setia, tetapi karena mereka memilih untuk menjauh darinya. Di tengah dunia yang semakin mengagungkan kebebasan tanpa batas, ketaatan seringkali dipandang sebagai hal yang membatasi, bahkan mengekang. Budaya modern saat ini seringkali menggoda kita untuk mengikuti kata hati atau menjalani hidup sesuai keinginan. Di tengah godaan tersebut, ketaatan kepada Tuhan bisa terdengar seperti sesuatu yang ketinggalan zaman, bahkan tidak relevan. Namun, apakah ketaatan benar-benar membatasi kita, atau justru sebaliknya, memberikan kita kebebasan yang sejati? Sebagai orang percaya, kita diajarkan bahwa ketaatan bukanlah bentuk pengekangan, melainkan sebuah wujud kasih. Ketaatan kepada Tuhan datang dari hati yang sudah merasakan kasih-Nya yang lebih dahulu mengasihi kita. Layaknya seorang anak yang mengetahui betapa besar kasih orang tuanya, ia akan dengan sukarela menaati karena ia tahu bahwa setiap perintah yang diberikan bukanlah bentuk kontrol yang mengekang, melainkan sebuah perlindungan dan kebaikan. Setiap perintah Allah berasal dari kasih yang mendalam, dan bukan dari keinginan untuk mengatur hidup kita dengan keras. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, kita menemukan sebuah pengajaran yang sangat dalam. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah wujud nyata dari kasih kita kepadanya. Ketaatan bukanlah kewajiban yang memberatkan, tetapi sebuah respon dari hati yang penuh dengan rasa terima kasih. Harga sebuah ketaatan memang sangat mahal. Meskipun begitu, ketaatan kita kepada Tuhan akan selalu membawa kita kepada tujuan yang lebih baik. Kehidupan yang penuh dengan berkat, kedamaian, dan keselamatan. Mari kita refleksikan hari ini. Apakah kita hidup sudah taat pada perintah Tuhan dengan segenap hati? Ataukah kita masih terjebak dalam keinginan untuk bebas tanpa memperhatikan kehendak Tuhan?
Tuhan mengundang kita untuk hidup dalam ketaatan sebagai bukti kasih kita kepadanya, dan melalui ketaatan itu kita akan menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Sahabat Embun Pagi, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berhenti menyertai hidup kami. Terima kasih untuk berkat melimpah yang Engkau sediakan, bahkan ketika kami tidak selalu setia. Tuhan, ajarlah kami untuk terus hidup dalam ketaatan, meskipun jalan yang harus kami tempuh seringkali tidak mudah. Bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan kehendak-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian renungan Embun Pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.